Good morning, my student. Welcome back to English class. Today, we are going to learn about using the word let to introduce imperative. Let's check it out. Let can be used to introduce suggestion and orders. Kata let bisa digunakan untuk memperkenalkan dengan yang namanya saran dan perintah. When these are not addressed to the hearer or reader, or not only to the hearer or reader, ketika kata let ini ditujukan atau dialamatkan kepada pendengar atau pembaca, atau tidak hanya pendengar maupun pembaca. This structure can be considered a kind of imperative. Struktur teks ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu jenis dari kalimat imperatif. Pattern let plus object plus verb one. Pola kalimatnya adalah let ditambah object ditambah verb one. We can use let us as a formal or let's as informal to make suggestions or to give orders to a group that includes the speakers. Jadi kita bisa menggunakan kata let us secara resmi, formal, atau let's secara tidak resmi, informal, untuk memberi saran atau memberi perintah kepada sekelompok orang yang termasuk di dalam pembicara. Examples sebagai contoh, perhatikan contoh berikut ini. Let us pray. Artinya, mari kita berdoa. Atau ayo kita berdoa. Ini merupakan saran. Yang kedua, let's have a drink. Mari kita minum atau ayo kita minum. Ini juga berupa saran atau ajakan ya. Yang ketiga, okay, let's all get moving. Baiklah, mari kita semua pindah atau ayo kita semua pindah. Nah, ini juga merupakan saran maupun sekaligus perintah. Perintah untuk pindah ke suatu tempat misalkan. Oke, bisa dipahamin ya anak-anak? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ada kata shall we. Shall we is used as a question tag in British English. Jadi kata shall we itu kita gunakan sebagai tag question atau kalimat berekor di dalam British English. Let's is used as a short answer. Jadi kalau ada pertanyaan menggunakan kata shall we, jawaban singkatnya dengan kita mengatakan let's. Cukup seperti itu. For example, let's go for a walk. Shall we? Yes, let's. Nah, seperti itu saja. Jadi tidak usah dibuat kalimat jawaban yang panjang. Cukup yes, let's. Kalau memang kita mau melakukan saran dari seseorang atau perintah dari seseorang. Ayo kita jalan. Let's go for a walk. Shall we? Nah, seperti itu. Maukah kita? Ya, let's. Ya, ayo. Nah, seperti itu. There are two possible negatives with let us not and do not let us. Jadi ada dua bentuk negatif dari kata let. Yang pertama let us not.
artinya jangan biarkan. And do not let us, artinya apa? Sama, jangan biarkan. Secara informal itu kita ada penyingkatan kata let us menjadi let's. Let ada apostrof s-nya. Let's not itu artinya let us not. Atau don't let's. Don't-nya itu penyingkatan dari kata do not. Sedangkan let's itu tadi let us. Artinya jangan biarkan. For examples, number 1. Let us not despair. Itu formal. Kenapa? Karena kita pisahkan kata let us. Itu artinya formal. Jangan biarkan kita berputus asa. Nah, seperti itu. Yang kedua, let's not get angry. Ini informalnya. Kenapa? Karena kata let's-nya kita singkat. Ada apostrof s. Jangan biarkan kita marah. Yang ketiga, do not let us forget those who came before us. Formal. Artinya, jangan biarkan kita melupakan orang-orang yang datang sebelum kita. Yang keempat, don't let's stay up too late tonight. Jangan biarkan kita tidur larut malam. Itu secara informal. Oke, sudah cukup jelas ya anak-anak semua. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Forms with don't, let, and let's, don't in American English are very informal. Jadi kata don't atau let's yang ada penyingkatan kata ini dalam American English ini sangatlah informal, tidak resmi. Let me is used to give instruction to oneself. Ada penggunaan kata let me. Let me ini artinya bahwa kita memberikan perintah atau instruksi kepada diri sendiri. Oneself, kepada diri sendiri. Contohnya, let me see. Biarkan saya melihat. And let me think. Biarkan saya berpikir. Ini adalah ungkapan yang sangat umum. Contoh dalam kalimatnya, what time do you want to have breakfast? Jam berapa kamu akan sarapan? Jawabannya adalah let me think. Biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Yes, I reckon 8 o'clock will be early enough. Ya, saya pikir jam 8 tepat ini akan sarapan secepat mungkin, ini seperti itu. Now, what's the best way to get to Puri Tri Agung? Sekarang, apa jalan yang terbaik menuju ke Puri Tri Agung? Jawabannya let me see. Mari saya lihat. Nah, mungkin di sini let me see ini bisa melihat map atau peta petunjuk jalan. Suppose I take the Grab car from Pangkal Pinang. Seandainya saya naik Grab mobil dari Pangkal Pinang. Let me just get my coat and I'll be with you. Biarkan saya mengambil jas saya dan saya akan pergi bersamamu. In a very informal style, di dalam style gaya yang sangat tidak resmi, informal, let is often used to mean let me. Jadi kata let's itu bisa juga digunakan yang artinya let me. Let's see. Let's see. Jadi kita bisa singkat tadi.
Let's itu artinya bisa let me, let's see bisa juga seperti itu. Oke, berikutnya, let can also introduce a suggestion or order for someone or something else, not the speaker or hearer. Jadi kata let itu bisa juga merupakan sebagai saran atau perintah kepada seseorang atau sesuatu yang tidak termasuk sebagai pembicara atau pendengar. This is common in formal and ceremonial language, but informal use are also possible. Contohnya, let the prayers begin. Let the prayers begin. Nah, misalkan ada ajakan untuk berdoa. Biarkan si pendoa berdoa, ini seperti itu. Maka ini mengajak kepada semua orang selain dari pembicara itu sendiri. Misalkan ada audiensnya, ada tamu undangan atau ada penontonnya. Jadi si pembicara mengajak orang-orang yang ada di situ untuk berdoa. Let our enemies understand that we will not hesitate to defend our territory. Biarkan musuh-musuh kita mengerti bahwa kita tidak akan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan wilayah kita. And our interest, wherever they may be. Contoh berikutnya, your boyfriend's going out with another girl. Let him be. I don't care. Biarkanlah dia. Saya tidak peduli. Nah, seperti itu. Oke. Dari penjelasan tentang penggunaan kata let untuk kalimat imperatif di atas, kalau sudah bisa dipahami, mari kita mengerjakan latihan soal. Ada 10. Perintahnya adalah make the imperatives of the following sentences using the word let. Buatlah kalimat imperatif di bawah ini atau berikut ini menggunakan kata let. Number 1. Ask your friend to cook together. Number 2. Add some salt by yourself. Number 3. Stir the coconut milk by yourself thoroughly. Number 4. Ask your friend to get lunch together. Number 5. Ask your friend to make an aquarium together. Number 6. Keep the water boiling. Number 7. Ask your friend to have dinner in a new restaurant together. Number 8. Keep stirring coconut milk. Number 9. Dig the hole with your stick. Number 10. Ask your friend to open the door. Nah, dari 10 kalimat ini, silakan kalian membuat kalimat imperatif tadi menggunakan kata let. Nomor 1 akan Mister kasih contoh cara menjawabnya. Ask your friend to cook together. Berarti kita buat let you cook together. Apakah seperti itu? Salah ya. Maka kita menggunakan kata apa tadi? Let tadi kita rangkai dengan kata us. Let us cook together. Itu yang benar. Maka gunakanlah kata let us cook together. Itu secara formal. Tapi kalau kalian mau mengubahnya ke dalam informal, silakan. Let's cook together. Nah, itu secara informal. Let-nya ada penggunaan apostrof S. Disingkat. Oke. Mister rasa sudah cukup jelas penjelasan tentang materi hari ini. Seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim pesan melalui WhatsApp. Oke. Thank you for your watching. Good morning.